Bab 1781, meminjam pisau untuk membunuh seseorang juga merupakan sebuah keterampilan. Min Jin dan dua lainnya mengikuti di belakang dan tersenyum dingin, ayo masuk dan lihat apakah istana Tuan Kota berani melindunginya. Kedua pria itu mengikuti dari belakang, dengan niat membunuh, dan menerobos penjaga yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Ye Bufan memasuki rumah tanpa henti dan langsung bergegas ke kamar wanita itu. Melihat Lei Yang dan keduanya mengejar di belakang mereka, mereka membanting pintu hingga terbuka dan bergegas masuk ke kamar. Dr. Ye. Pada saat ini, Zai Tianfang dan yang lainnya sudah merasakan ada yang tidak beres di luar. Wah, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Teriak Lei Yang sambil mengangkat tangannya untuk menamparkan punggung Ye Bufan. Beraninya kamu. Zai Tianfang dan Zai Lingxiu berteriak dengan marah pada saat yang sama, mencabut pedang dari pinggang mereka dan menebasnya. Sangat disayangkan bahwa budidaya jiwa baru lahir dari kedua orang tersebut dapat digunakan di depan orang lain, tetapi mereka terlalu lemah ketika menghadapi dua dewa tingkat menengah. Min Jin melambaikan lengan bajunya yang lebar, dan energi tak terlihat membuat mereka berdua terbang menjauh dengan keras. Tapi Lei Yang tidak terpengaruh sama sekali, dan telapak tangannya yang besar menghantam punggung Ye Bufan. Ada cibiran di sudut mulutnya, jadi bagaimana jika itu adalah rumah Tuan Kota? Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri dari sini, tidak ada yang bisa menyelamatkan anak di depannya ini. Tepat ketika dia sangat bangga, perasaan krisis yang sangat besar tiba-tiba menimpanya, dan kemudian pedang panjang muncul dari udara tipis di sisi kiri, menusuk tulang rusuknya secepat kilat. Ada seorang master. Ekspresi Lei Yang tiba-tiba berubah. Tingkat kultivasi lawan sama sekali tidak kalah dengannya, dan bahkan lebih kuat darinya. Dia tidak bisa mengerti, sejak kapan rumah tuan kecil di kota Tianlang memiliki orang yang kuat setingkat dewa. Tapi tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya saat ini. Di bawah krisis besar, dia dengan cepat menarik kembali telapak tangan kanannya, mengarahkan jari kakinya ke tanah, dan mencoba yang terbaik untuk menghindar ke belakang. Meski begitu, masih sedikit terlambat. Teknik pedang lawan terlalu cepat, dan luka panjang dan tipis terpotong langsung di perut bagian bawah, dan darah muncrat. Tak sampai di situ, sosok lain melintas di sebelah kanannya, lalu menepuk dadanya dengan telapak tangan. Lei Yang, yang sudah terluka, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia tiba-tiba terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, darah menyembur ke udara. Yang membuatnya semakin terkejut adalah Min Jin, pelindung kanan yang terlihat, juga dikalahkan oleh dua pria berbaju hitam, dan salah satu lengan kirinya jatuh ke tanah. Ini penjaga bayangan. Kedua orang itu mengenali identitas satu sama lain, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka berbalik dan lari keluar rumah karena malu. Melihat ke belakang kedua orang itu, Ye Bufan berteriak bercanda, "Dua penjaga, jangan lari. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Raja Surga pun tidak bisa menyelamatkanku? Mengapa kamu melarikan diri sekarang?" Lei Yang dan keduanya sangat marah, tetapi tidak berani berhenti sejenak, dan menghilang di luar istana Tuan Kota dalam sekejap mata. Ye Bufan menghela nafas lega, akhirnya menyingkirkan dua orang menyebalkan ini, jika tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam ketakutan. Dia tahu bahwa identitas wanita ini tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka ada 4 penjaga yang begitu kuat di sekitarnya. Dia melirik wanita di tirai, tidak tahu harus memanggilnya apa, dan akhirnya berkata, "Saya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda. Perlakukan saya, dan saya menyelamatkan hidup Anda. Kami tidak berhutang apapun satu sama lain." Suara wanita itu sangat tenang dan sepertinya tidak mengandung gejolak emosi, namun ia menjelaskan hal tersebut dengan gamblang. Implikasinya, langkah tersebut dianggap telah membayar biaya konsultasinya. Zai Lingxiu melangkah maju dengan prihatin dan bertanya, "Dr. Ye, apakah Anda baik-baik saja?" Ye Bufan terkekeh, "Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja, saya berlari cepat." Mendengarkan dia berbicara seperti ini, keempat penjaga berbaju hitam di samping mereka semua saling memandang dengan terkejut. Qi melontarkan ekspresi jijik, jelas meremehkan pencarian suakanya sekarang. Ye Bufan bisa melihatnya dengan jelas,
tapi dia tidak peduli sama sekali. Mempertahankan kehidupan dan kekuatan di saat-saat kritis adalah hal yang paling penting. Selain itu, membunuh seseorang dengan pisau pinjaman juga merupakan sebuah keterampilan, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Zai Tianfang melangkah maju dan bertanya, Tuan Ye, siapakah kedua orang itu? Ye Bufan berkata, ini juga pertama kalinya saya melihat mereka. Saya mendengar bahwa mereka adalah beberapa penjaga dari Sekte Pedang Baiqiong dan para pembantu ditemukan oleh keluarga He. Zai Tianfang tahu sedikit tentang dendam antara dia dan keluarga He, dan juga tahu bahwa Sekte Pedang Baiqiong adalah pendukung keluarga He, jadi dia tidak terkejut dengan hal ini. Zai Lingxiu tersenyum dan berkata, Dokter Ye, Anda benar-benar dalam masalah. Setiap kali Anda datang untuk berobat, Anda akan dikejar oleh seseorang. Titik petik 2. Ye Bufan tidak menunda-nunda, memulai perawatan akupuntur untuk wanita itu untuk kedua kalinya. Sekarang tingkat kultivasi telah mencapai ranah Golden Elixir Dzogchen, pengobatannya lebih mudah dari kemarin. Setelah sekitar 20 menit, semua udara dingin di Shaoyin Meridian wanita itu akan hilang. Oke, terus minum ramuan untuk menghangatkan dan memberi nutrisi pada Meridian sesuai resep, dan saya akan kembali untuk berobat besok. Setelah mengatakan itu, dia pergi dari sini dan menemukan ruangan yang tenang untuk melanjutkan kultivasinya. Situasi hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Setelah sekitar 10 menit, dia dibangkitkan dengan kesehatan penuh dan kemudian meninggalkan rumah tuan kota. Awalnya, dia dan keluarga He telah menyelesaikan keluhan mereka sebelumnya, namun kini pihak lain belum menyelesaikannya, dan mengundang ahli untuk menanganinya. Wajar jika akun ini perlu diselesaikan dengan baik. Ada juga keluarga Fang. Untuk menangani keluarga Li di ibu kota, mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Sekarang mereka bahkan telah berurusan dengan 2 penjaga Sekte Pedang Baiqiong, tidak perlu yang lain untuk mengambil tindakan. Seperti kata pepatah, tidak ada kelebihan makanan di rumah tuan tanah. Orang-orang di guild ini harus mengeluarkan uang, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Itu adalah yang paling dekat dengan istana tuan kota, jadi dia tidak ragu-ragu dan langsung menuju keluarga Fang sebagai pemberhentian pertamanya. Di paviliun Jubao, Luo Yudi sedang duduk di kamar sambil menata rambutnya di depan cermin rias. Adik kecil ini, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan cermin itu. Bagaimana bisa begitu jelas, tapi itu jauh lebih baik daripada cermin perunggu saat ini. Setelah menghela nafas dengan emosi, dia mengangkat kepalanya dan menatap Fu Haisan yang sedang berdiri di sampingnya. Bagaimana situasinya? Apakah ada pergerakan dari keluarga Li? Tidak, Fu Haisan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Li menginap di penginapan Fulai tadi malam. Mereka baik-baik saja, tapi entah kenapa pagi ini mereka semua menghilang, dan tidak ada yang melihat kemana mereka pergi. Menghilang. Luo Yudi mengerutkan kening. Apakah mereka menyelinap keluar dari penginapan untuk menangani adik laki-laki itu? Dan orang-orang kita telah mengawasi di luar, dan tidak ada tanda-tanda mereka pergi. Tidak ada tanda-tanda keluarga Li di pusat medis Taiping. Kata Fu Haisan, saya curiga master di belakang dokter Ye mengambil tindakan. Itu memang mungkin. Bagaimanapun, keluarga Li jauh lebih kuat daripada keluarga Sang. Sungguh menakutkan bahwa 2 orang kuat di tingkat dewa dan 5 orang lainnya di tahap jiwa baru lahir dimusnahkan dengan begitu diam-diam. Bagaimana situasi di pusat medis Taiping? Dia baru saja menerima berita itu dan segera memanggil Ye Bufan, tapi dia tidak tahu apakah pihak lain bisa mengatasinya. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan jika majikannya tidak ada, situasinya masih akan sangat berbahaya. Bab 1782 Keluarga Fang hancur. Fu Haisan berkata, setelah 2 orang dari Sekte Pedang Baiqiong tiba, mereka langsung pergi ke pusat medis Taiping dan meminta janji dengan guru dokter Ye. Luo Yudi bertanya dengan sedikit gugup, lalu apa? Pakar itu, melakukannya kamu muncul. Tidak, Fu Haisan berkata, dokter Ye langsung meminta para penjaga untuk bertarung. Mereka bertiga datang ke jalan yang panjang, tetapi setelah menunggu lama, tuannya tidak muncul. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa hasilnya? Luo Yudi merasa sedikit gugup,
dan dia berkeringat untuk Ye Bufan. Pada akhirnya, Dokter Ye tidak menunggu gurunya, dan menantang pelindung Zuo Leiyang. Fu Haisan dengan singkat menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, Dokter Ye seharusnya tahu bahwa dia bukan tandingannya, dan ditindaklanjuti dengan 3 gerakan. Yue melarikan diri dari tempat kejadian dan berlari langsung ke rumah tuan kota. Petik 2. Tidak ada gunanya. Jika rumah tuan kota telah disiapkan, mereka mungkin bisa menghentikan kedua orang itu dengan kekuatan busur dan anak panah. Namun ketika kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, mereka tidak siap sama sekali dan tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Orang yang kuat. Dalam tahap personalisasi, dia menghitung semuanya dengan jelas. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa hasilnya? Ekspresi aneh muncul di wajah Fu Haisan, orang-orang kami selalu bersamamu. Tetapi bagaimanapun juga, kultivasi mereka terbatas dan mereka tidak dapat mempertahankannya, naik dengan kecepatan 2 dewa yang berubah. Ketika mereka tiba di gerbang istana tuan kota, mereka melihat kedua penjaga itu melarikan diri dengan panik. Keduanya terluka, dan penjaga kanan Min Jin bahkan kehilangan lengannya. Apa mungkin? Luo Yudi segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah ada seorang master yang tersembunyi di rumah tuan kota? Orang seperti apa yang bisa melukai 2 pelindung sekaligus? Bawahan ini tidak tahu. Orang yang kita ikuti tidak dapat memasuki rumah tuan kota, dan tidak ada berita tentang garis tersembunyi yang bersembunyi di rumah tuan kota. Situasi spesifiknya tidak diketahui. Di tangannya dan berjalan bolak-balik di dalam ruangan. Apakah menurutmu tuan adik laki-lakiku mungkin ada di rumah tuan kota? Fu Haisan berkata dengan raut wajahnya, itu memang mungkin. Sejak penjaga muncul, Dokter Ye telah bekerja selangkah demi selangkah, langkah untuk melarikan diri ke rumah tuan kota. Pasti masih awal. Dia sudah tahu bahwa ada seorang master di dalam yang bisa melindunginya, dan orang itu harus menjadi gurunya. Luo Yudi mengangguk, dan ekspresinya menjadi lebih santai, sepertinya adik kecil ini cukup pintar. Dipimpin oleh Tianhua, semua anggota inti berkumpul di halaman. Dia pernah ke Assassin's Guild sebelumnya, tapi sayangnya pihak lain tidak berbelas kasihan sama sekali. Selama ada misi, tidak mungkin untuk berhenti membunuh mereka. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Guild Assassin bisa bertarung melawan seluruh negeri. Jadi mengapa mereka menganggap keluarga kecil mereka begitu serius? Dalam keputusasaan, setelah Fang Tianhua kembali, dia hanya bisa mengumpulkan seluruh kekuatannya di halaman. Tidak ada penghalang di sini, yang tidak kondusif bagi si pembunuh untuk bersembunyi dan membuatnya lebih nyaman untuk dilindungi. Trik ini cukup efektif, setidaknya sejauh ini belum ada yang terbunuh lagi. Fang Tianhua memarahi dengan keras, sialan Zhao Xi. Apakah dia gila? Mengapa kamu melakukan ini? Fang Tiankuo bertanya, saudaraku, marah bukanlah jawabannya sekarang. Apa yang dikatakan Assassin's Guild? Bagaimana kita bisa melakukan ini? Membatalkan misinya. Fang Tianhua berkata dengan marah, persekutuan pembunuh tidak berbelas kasihan sama sekali dan bersikeras bahwa misi hanya dapat dibatalkan jika dia pergi ke sana, bahkan jika Zhao Xi adalah anggota keluarga kami. Tapi saya tidak tahu di mana itu bajingan sekarang, kita tidak dapat menemukan siapapun sama sekali, ini benar-benar jalan buntu. Hati Fang Tiankuo tergerak dan dia berkata, persekutuan pembunuh memiliki aturan dan peraturannya sendiri, dan mereka tidak akan mengubahnya dengan mudah, tapi saya punya ide. Jika Anda punya ide, tolong beritahu saya. Cemas. Dia sudah tertarik dengan situasi di depannya. Situasi ini sangat membingungkan sehingga mereka ingin segera menyingkirkan para pembunuh tersebut. Fang Tiankuo berkata, kita dapat menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi Zhao Xi. Mereka mungkin akan menutup mata. Tunggu sampai kita membatalkan misinya terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan temukan bajingan itu. Segera, pada saat ini, Fang Tianhua tampaknya telah memegang sedotan penyelamat hidup, dan segera melihat sekeliling ke orang-orang di keluarga Fang, mencoba menemukan seseorang yang mirip dengan Zhao Xi. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat anggota inti di sebelahnya. Kepalanya meledak dengan keras,
dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ini, perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang di sekitar. Saat itu tengah hari, matahari bersinar terang, dan pemandangannya sangat bagus. Tidak ada pembunuh di sekitar. Terlebih lagi, pemandangan ini terlalu aneh. Tanpa merasakan perbedaan apapun, kepala pria itu tiba-tiba meledak menjadi semangka busuk. Hal ini membawa tekanan psikologis yang besar bagi semua orang. Jangan bergerak, ayo berkumpul dan lihat apa yang terjadi. Sebaliknya, Fang Tianhua, kepala keluarga, relatif tenang dan segera memanggil selusin orang yang tersisa untuk berkumpul dan mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai orang kuat di level puncak Naschen Sol, keenam indranya tajam dan dia dengan hati-hati mengamati tanaman dan pepohonan di sekitarnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Tetapi pada saat ini terjadi ledakan lagi, dan kepala seseorang di sebelahnya meledak. Ini, semua orang yang hadir sekarang benar-benar panik. Dia dibunuh tanpa alasan, dan pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Lari, teriak seseorang, dan semua orang yang hadir segera lari. Tapi tidak peduli kalau para pelayan dan pelayan telah melarikan diri, begitu seseorang mencoba melarikan diri dari selusin anggota inti yang tersisa, kepala mereka meledak dengan keras. Kemudian frekuensinya menjadi semakin cepat. Baik mereka berlari atau tidak, semua orang mati di tempat satu demi satu. Hanya dalam 2 atau 3 menit, lebih dari selusin orang tewas di tempat, dan pada akhirnya hanya tersisa Fang Tianhua dan Fang Tiankuo. Orang yang melakukannya tentu saja adalah Ye Bufan. Dia tidak memiliki beban psikologis pada orang-orang ini. Anggota inti keluarga Fang ini biasanya melakukan banyak kejahatan, dan tangan semua orang berlumuran darah, dan mereka layak mati. Dan dengan pembelajaran Fang Furong, memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya akan menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Ini, melihat pemandangan itu, mata Fang Tian meneteskan air mata, dan dia berteriak ke sekeliling dengan mata merah darah, siapa itu? Kamu bisa menjadi pahlawan seperti apa jika kamu licik? Jika kamu punya kemampuan, keluar dan bertarunglah denganku. Pada saat ini, keluarga Fang semua pelayan telah melarikan diri, dan hanya 2 bersaudara yang tersisa di halaman besar. Tiba-tiba sesosok muncul tidak jauh dari mereka dan berjalan mendekat. Fang Tianhua melirik benda aneh di tangannya, dan segera merasakan krisis besar. Nak, itu kamu, mengapa kamu menyerang keluarga Fang kami? Ingin tahu alasannya? Turun dan tanyakan pada putrimu, ayo pergi. Bufan berkata tanpa ragu dan langsung menarik pelatuk pistol partikelnya. Bab 1783 Perjamuan Perayaan. Fang Tianhua melihat benda aneh di tangan orang lain dengan kaget, tapi kemudian dia merasakan sakit di dadanya, dan lubang sebesar mulut mangkuk terbuka. Kamu, senjata tersembunyi macam apa kamu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tidak bisa lagi menahannya dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Fang Tiankuo di sisi lain melihat situasinya tidak baik, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi begitu dia berbalik, dadanya juga tertusuk. Ye Bufan menggunakan botol pemurnian iblis untuk mengambil jiwa kedua orang itu, dan kemudian menghilang dari tempatnya. Keluarga He dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan dari atas hingga bawah. Di aula, perjamuan telah disiapkan, menunggu 2 penjaga sekte pedang Beiqiong kembali untuk merayakannya. Orang-orang dari keluarga He awalnya menyaksikan pertempuran di jalan yang panjang. Kemudian, Ye Bufan melarikan diri. Pertama-tama, budidaya mereka terbatas, dan kecepatan mereka jauh dari bisa mengimbangi kedua penjaga. Selain itu, menurut mereka, tidak perlu mengejarnya. Dengan 2 orang kuat dalam tahap transformasi ilahi, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Bufan, dan dia ditakdirkan untuk mati. Dalam hal ini, He Tianda membawa semua orang langsung kembali ke rumah He dan mulai mempersiapkan jamuan perayaan. Dia sedang duduk di lobi, wajahnya penuh kegembiraan, dan mulutnya sangat gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Beberapa anggota inti keluarga He lainnya bersamanya. He Changqing berkata, "Ayah, saya tidak menyangka kedua tetua akan datang begitu cepat." He Tianda berkata, "Itu wajar. Anda tidak melihat apa tingkat kultivasinya dari kedua tetua itu. Tetapi mereka semua berada di tahap tengah alam transformasi ilahi.
Melihat seluruh kota Tianlang, kami tidak memiliki lawan. Suboya mengerutkan kening, Tuan, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah sepertinya melakukannya dengan sengaja untuk akhir. Jika kamu bisa melarikan diri, lihat ke arah dan lihat apakah kamu melarikan diri ke rumah Tuan Kota. Rumah Tuan Kota, apakah itu berguna? He Tianda tertawa keras, dengan itu budidaya dua penjaga dan kekuatan Sekte Pedang Beiqiong, kita tidak bisa menghancurkan rumah Tuan Kota. Itu semua demi pengadilan, tapi mereka pasti tidak bisa melindungi Ye Bufan. He Changqing melanjutkan, kamu benar, kepala kota dengan tingkat kultivasi terkuat adalah puncak jiwa yang baru lahir, bagaimana dia bisa menghentikan Hua? Orang kuat tingkat dewa. Anak laki-laki bernama Ye juga putus asa. Dia sangat sakit sehingga dia mencari perawatan medis, dan masuk pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain mati. Suboya mengerutkan kening. Apa yang dikatakan kedua orang itu masuk akal, dan dia secara pribadi menyetujuinya, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Saya selalu punya firasat buruk. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya dia terlalu khawatir. He Tianda sekali lagi memerintahkan, anggur dan makanan enak telah disiapkan untuk saya, dan ada juga musisi, semuanya akan siap untuk saya. Ketika kedua penjaga masuk, mereka akan segera mulai bermain untuk saya dan membuatnya semarak. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama, tapi masih belum menunggu kedua penjaga itu kembali. He Changqing berkata dengan cemas, Ayah, apakah menurutmu akan ada kecelakaan? Diam, menurutmu kecelakaan apa yang bisa terjadi? Apakah ada orang yang lebih kuat dari dua penjaga di kota Tianlang? Ini, hatinya tiba-tiba menegang. Dia memikirkan seseorang, Tuan tersembunyi Ye Bufan. Mungkinkah dia lebih kuat dari kedua penjaga itu? Saat ini, tiba-tiba ada suara berisik di luar pintu, dan ada banyak orang. Mendengar pergerakan di luar, dia segera meredam kekhawatirannya. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Kedua penjaga itu telah kembali dengan kemenangan. Semuanya, ikuti aku untuk menyambutmu segera. He Tianda hendak memimpin semua orang keluar untuk menyambutnya ketika dia melihat dua sosok tersandung masuk. Mereka adalah Lei Yang dan Min Jin dari Sekte Pedang Beiqiong. Inilah dua penjaga saat ini. Mereka tidak lagi memiliki keanggunan yang sama seperti sebelumnya. Mereka semua berlumuran darah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada darah di sudut mulut Lei Yang, dan Min Jin telah kehilangan salah satunya lengannya. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Menurut pendapat mereka, kedua penjaga ini seharusnya kembali dengan penuh kemenangan, memegang kepala pria bernama Ye di tangan mereka. He Tianda menelan ludah, melangkah maju dan bertanya, dua orang tua, ada apa denganmu? Jangan katakan itu, kita telah bertemu dengan seorang guru. Lei yang sedang tidak ingin banyak bicara saat ini, dan berkata buru-buru, cepat carikan kami ruangan yang tenang untuk penyembuhan. Oh, He Tianda buru-buru menyapa para pelayannya dan menyiapkan ruangan untuk mereka berdua masuk dan menyembuhkan. Saat pintu ditutup, suasana di keluarga He tiba-tiba menjadi khusyuk, dan kegembiraan sebelumnya hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? He Changqing sepertinya tidak mampu menahan rangsangan dan terus bergumam. Suboya berkata, Tuan, apakah kedua penjaga itu benar-benar kalah dari Tuan Ye Bufan? He Tianda tampak serius, ini belum pasti, tapi sekarang tampaknya sangat mungkin. He Changqing berteriak dengan gugup, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Bukankah keluarga He kita akan hancur? Bukankah itu akan musnah seperti keluarga Sang? Diam, kenapa kamu panik? Sebaliknya, He Tianda relatif tenang, sejak de pihak lain tidak mengejar keluarga He kita, dan mereka pasti memiliki beberapa kekhawatiran. Selain itu, mereka hanya melukai dua penjaga dan tidak membunuh mereka. Tampaknya mereka takut pada Sekte Pedang Beiqiong. Mata He Changqing tiba-tiba berbinar, dan dia sepertinya diperbarui. Melihat harapan, ya, kami memiliki Sekte Pedang Beiqiong di belakang kami. Ayah, cepat kirim pesan ke Sekte Pedang Beiqiong dan minta pemimpin Sekte untuk mengirim master ke sana. Jangan khawatir, merpati terbang kita bisa mengirim pesan lebih cepat, dan tidak secepat jade talisman untuk pesan,
tunggu saja sampai kedua pelindung selesai menyembuhkan, lalu biarkan mereka langsung memanggil Master. Sekte Jade Talisman for Messaging memiliki level yang terbagi menjadi 3 jenis, 1000 Miles Messaging, 1000 Miles Messaging dan 100,000 Miles Messaging. Harganya juga sangat mahal, bahkan jika menempuh jarak 1000 mil, biayanya lebih dari 1 miliar koin emas. Jimat giok untuk pesan ribuan mil dan jimat giok untuk pesan ratusan ribu mil tidak hanya sangat mahal, tetapi juga tak ternilai harganya dan tidak tersedia bagi orang biasa. Keluarga besar seperti keluarga He hanya memiliki jimat giok untuk mengirim pesan dari jarak ribuan mil, sedangkan Sekte Pedang Baekhyong berjarak ribuan mil. Itulah sebabnya mereka menggunakan merpati terbang untuk mengirim pesan sebelumnya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Sebagai penjaga kiri dan kanan Sekte Pedang Baekhyong, Lei Yang dan Min Jin memiliki jimat giok untuk mengirim pesan dari jarak ribuan mil. Saat itu, mereka hanya perlu memanggil Sekte Pedang Baekhyong, yang jauh lebih efisien. Apa yang terjadi? Mengapa di luar begitu sepi? Ketiga orang itu sedang berbicara, dan tiba-tiba mereka merasakan ada yang tidak beres. He Tianda juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dan berteriak, inilah seseorang. Dulu, kepala pelayan akan selalu muncul segera, tapi sekarang dia tidak melihat bayangan kepala pelayan mereka sambil tersenyum sebelumnya. Tuan He, apakah Anda menelepon saya? Kenapa kamu ada di sini? He Changqing ketakutan saat melihat Ye Bufan. Meskipun pihak lain memiliki senyum cerah di wajahnya, di matanya dia sangat ketakutan. Kamu telah berpikir untuk berurusan denganku, mengapa aku tidak bisa datang? Ye Bufan menghampiri mereka bertiga, tidakkah menurutmu tidak baik bagi kita untuk hidup damai dan harmonis? Mencari kematian sendiri. Melihat masalah itu terungkap, He Tianda tidak lagi bersembunyi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Nak, karena kamu membunuh anakku He Changsheng, karena kamu membuat keluarga Heku kehilangan muka, karena keberadaanmu adalah ancaman besar, jadi kamu harus mati. Bab 1784 memasuki rumah Tuan Kota lagi. Ye Bufan menatapnya dengan dingin, apakah kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan putramu? Dia melakukan segala macam kejahatan di hari kerja, dan hari itu dia harus membunuh orang untuk merebut harta. Bukankah dia pantas mati di tanganku? Dan kamu selamat. He Tianda mengertakkan gigi dan berteriak, berhenti bicara. Omong kosong, tidak peduli apa, jika kamu membunuh anakku, kamu akan mati. Benarkah? Tanda tanya petik 2. Nak, pergi dan bersatu kembali dengannya. Seseorang mempunyai kebiasaan menyendiri dan tidak memperlakukan orang biasa sebagai manusia. Percuma saja berunding dengannya. Yang paling efektif adalah berbicara dengan tinjunya. Dia menarik pelatuk senjata partikel tanpa ragu-ragu. Dada He Tianda terbuka dengan tenang. Nak, tunggu saja, Sekte Pedang Baekhyong tidak akan membiarkanmu pergi. Jiwa He Tianda terbang keluar dari istana Niwan, dan dia ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi sebelum dia selesai berbicara, itu dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis. Ini. Suboya dan He Changqing di sebelahnya melihatnya. Mereka tercengang. Mereka tidak menyangka ayah mereka akan dibunuh dengan mudah. Tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Tampaknya orang yang menghancurkan keluarga Sang bukanlah master legendaris, tapi Ye Bufan sendiri. Tidak lagi mempedulikan hal lain, dia berlutut sambil berkata, Ye Bufan, selama kamu biarkan aku pergi, aku bersedia memberimu semua uang keluarga He. Dia tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya, dan kemudian sebuah kepala menghilang begitu saja. Untuk sampah yang belum sampai ke tangan tahap Nas Chen Sol, Ye Bufan langsung meledakkan kepalanya. Suboya berdiri di dekatnya dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia menemukan bahwa dengan kultivasinya sendiri, dia tidak dapat menghadapi orang aneh di depannya ini. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, anak muda, apakah kamu terlalu kejam? Sekte Pedang Baekhyong tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu melakukan ini. Apakah kamu masih mencoba menakutiku dengan Sekte Pedang Baekhyong sekarang? Aku juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Petik 2. Ye Bufan secara alami tidak akan mengambil hati ancamannya. Kedua penjaga Sekte Pedang Baekhyong akan segera mati, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan tetua agung dari keluarga He?
Sebagai orang kuat di tahap jiwa baru lahir, Tsuboya ada di dalam pistol partikel di depannya, tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia mati dengan cepat. Yuan Ying dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis. Ye Bufan menendang pintu di depannya hingga terbuka gaya memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya. Sekarang dia benar-benar berbeda dari Bei Qiong. Sekte. Pedang berselisih satu sama lain. Dalam hal ini, wajar untuk melemahkan kekuatan pihak lain sebanyak mungkin. Dia, di dalam ruangan, Lei Yang, yang sedang memulihkan diri dengan menyilangkan kaki, di sela latihannya, dan berteriak dengan marah, "Siapa itu? Cepat keluar dari sini." Awalnya dia mengira seseorang dari keluarga He yang mendobrak masuk, tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Ye Bufan. Lei yang berteriak dengan ekspresi tegas, "Nak, apa yang akan kamu lakukan?" "Mengerjakan. Jangan mengira aku memberimu kesempatan. Aku bisa membunuh semut sepertimu dengan satu tamparan. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar mengira aku Hello Kitty." Ye Bufan tersenyum bercanda, "Bahkan jika kamu tidak terluka, aku akan membunuhmu jika aku mau. Lagi pula, kamu adalah kucing yang sakit sekarang." Setelah mengatakan itu, dia tidak membuang waktu. Dia langsung menarik pelatupnya, lalu mengumpulkan jiwa Lei Yang. Melihat ramuan di dalam botol pemurnian iblis, dia mengangguk puas. Sekarang jiwa-jiwa yang baru lahir telah dimurnikan. Obat mujarab yang disiapkan tidak banyak berpengaruh padanya, tetapi obat ajaib semacam ini lebih efektif. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia menghilang dari ruangan. Pada saat ini, Min Jin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mau lari, itu tidak mudah. Petik 2. Meskipun jangkauan senjata partikel Ye Bufan tidak seseram Eye of Terror, ia masih bisa mengenai mana saja dalam jarak 1000 meter. Min Jin sedang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke depan ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu dia melihat lubang besar di dadanya selebar mulut mangkuk, lalu dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Yang paling membuatnya takut adalah begitu jiwa itu keluar, dia merasakan kekuatan isap yang sangat besar, dan jiwa itu langsung tersedot ke dalam botol kecil. 10 menit kemudian, ketika Ye Bufan pergi, semua anggota inti keluarga He telah dimusnahkan, termasuk 2 penjaga sekte pedang Bei Qiong. Berjalan di jalanan kota Tianlang, memandangi orang-orang yang lewat, dia diam-diam berpikir bahwa dia telah banyak membantu rumah tuan kota. Sekarang setelah 3 keluarga besar telah tersingkir, akan lebih mudah bagi Zai Tianfang untuk mengaturnya, karena tidak akan ada lagi hambatan dari keluarga besar ini. Pada saat yang sama, dia juga mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, dan sekarang koin emas di ring penyimpanan terlalu banyak untuk dihitung. Setelah kembali ke pusat medis Taiping dan menyapa keluarga Su dan putrinya, dia kembali ke kamarnya untuk berlatih di pengasingan. Memasukkan selusin ramuan yang diperoleh hari ini ke dalam mulutnya, dia merasakan perasaan yang sangat nyaman di lautan kesadaran. Dia membuka matanya lagi sekitar setengah jam kemudian, tapi matanya dipenuhi kekecewaan. Meskipun dia telah meminum begitu banyak pil senyuan, kekuatan mentalnya telah meningkat, tetapi jangkauannya masih jauh dari cukup. Kultivasinya masih berada di ranah kesempurnaan agung pil emas, dan dia belum mampu menerobos ke tahap awal jiwa yang baru lahir. Dengan kata lain, pil yang dikumpulkan hari ini tidak cukup untuk mengembalikan budidayanya ke tahap Naschen Soul. Ini agak sulit untuk diselesaikan. Tampaknya kita perlu mendapatkan pil esensi sejati tingkat yang lebih tinggi. Untungnya, saya memiliki senjata partikel, senjata ampuh yang dapat membunuh orang di berbagai level. Jika tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kultivasi saya. Pada saat yang sama, keinginannya untuk pil pembangun surga menjadi semakin mendesak. Jika dia memiliki pil ini, dia dapat langsung kembali ke tahap pemurnian kehampaan tanpa harus bekerja keras seperti yang dia lakukan sekarang. Tetapi kenyataannya ada di sini, dan tidak ada cara untuk merasa cemas. Jika Anda tidak dapat menemukan rumput bintang 7 dan buah yuan merah, Anda tidak dapat menyempurnakan pil pembangun surga. Semua masalah terselesaikan, dan hidupnya menjadi damai kembali. Setelah hening semalaman, dia datang ke rumah tuan kota keesokan paginya untuk memberikan perawatan terakhir kepada wanita itu.
Begitu dia memasuki pintu, Zai Tianfang menariknya ke samping. Dokter Ye, tahukah Anda? Baik keluarga Fang maupun keluarga He dimusnahkan. Tentu saja saya tahu, guru saya yang melakukannya. Ye Bufan tahu bahwa pihak lain adalah apa maksudnya. Dia tidak bermaksud menyangkalnya dan langsung menyalahkan tuan yang tidak ada itu. Tuanmu memang ahli. Setelah menghela nafas, Zai Tianfang berkata dengan penuh terima kasih, dokter. Ye harus berterima kasih padanya untukku. Ini telah banyak membantuku. 3 keluarga besar berarti baginya, dia akan menjadi penguasa sesungguhnya kota ini di masa depan. Sama-sama, hal-hal ini tidak berarti apa-apa baginya. Ye Bufan berkata, bahwa saya menemui wanita itu. Hari ini adalah perawatan terakhir. Dokter Ye, silakan ikut dengan saya. Zai Tianfang membawanya, kembali ke kamar wanita itu lagi. Melihat Ye Bufan masuk, Zai Lingxiu tersenyum, Dokter Ye, tidak ada yang mengejarmu hari ini. Ada garis hitam di kepala Ye Bufan, tapi memikirkan tentang 2 kali terakhir dia datang ke kota Lord's Mansion, dia benar-benar tidak dapat dipisahkan dari si pembunuh. Setiap kali seseorang ingin membunuhnya, semua sudah berakhir, tidak akan terjadi apa-apa lagi. Dia berkata sambil berjalan ke samping tempat tidur dan memeriksa denyut nadi wanita itu lagi. Bab 1785 Serangan Musuh yang Kuat. Pemulihannya tidak buruk. Ye Bufan menarik tangannya kembali, lalu mengeluarkan jarum perak dan merawat wanita itu lagi. Pekerjaan dasar telah dilakukan 2 kali sebelumnya dan udara dingin di dalam tubuh telah dibersihkan. Saat ini, hanya 9 jarum Huihun yang perlu digunakan untuk memperbaiki meridian yang rusak. Berdasarkan pembersihan udara dingin sebelumnya, saat ini jauh lebih mudah. Setidaknya tidak membutuhkan tenaga yang menyebalkan dalam jumlah besar, namun lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Akhirnya, menjelang tengah hari, Ye Bufan mengambil kembali semua jarum perak itu. Oke, meridianmu sudah pulih sepenuhnya. Benarkah? Apakah kultivasiku sudah benar-benar pulih? Akankah? Suara wanita itu bergetar karena kegembiraan yang berlebihan. Pantas saja dia seperti ini. Dia mengira seluruh hidupnya hancur, namun dia tidak menyangka bisa pulih sepenuhnya dalam 3 hari setelah bertemu dengan dokter kecil di depannya ini. Ini telah kembali normal, tetapi satu hal yang harus diingat. Meridian yang baru saja diperbaiki tidak dapat menahan pergerakan energi yang sebenarnya. Anda tidak dapat melakukan latihan dalam waktu 2 jam, jika tidak semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia dan tidak akan pernah terjadi, diperbaiki di masa depan. Setelah beberapa hari perawatan ini, dia dapat merasakan bahwa wanita ini pastinya adalah orang yang kuat sebelumnya, dan kultivasinya begitu dalam sehingga tidak mungkin untuk membedakannya dari kekuatannya saat ini. 2 jam, tidak apa-apa. Ada rasa lega dalam nada bicara wanita itu. Bahkan keempat penjaga yang berdiri di sampingnya pun merasakan hal yang sama, merasa bahwa 2 jam bukanlah apa-apa. Benarkah? Kalau begitu aku lega, kalau tidak, aku akan sangat takut. Pada saat ini, suara bercanda datang dari luar ruangan, dan kemudian pintu meledak dengan keras, dan 4 atau 5 rumah bangsawan kota para penjaga, terbang masuk. Di belakang mereka, seorang pria berjubah hitam dan bertopeng meringis masuk. Meskipun penampilan pria ini tidak dapat dilihat dengan jelas, dia memancarkan kekuatan yang kuat, dan dia jelas telah mencapai kondisi puncak menjadi dewa. Tidak hanya itu, di belakangnya ada 4 orang dengan pakaian yang sama. Meskipun budidaya mereka belum mencapai puncak transformasi ilahi, mereka telah memasuki tahap transformasi ilahi. 5 orang kuat di tahap transformasi dewa tiba-tiba muncul, dan aura kuat mereka langsung menekan semua orang di ruangan itu. Ye Bufan kaget, sepertinya nasib buruknya belum berlalu. Dia telah bertemu pembunuh 2 kali sebelumnya, tapi kali ini dia masih tidak bisa bertahan, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Siapa orang-orang ini? Otaknya berputar cepat. Pertama-tama, Assassin's Guild dikecualikan. Meskipun Assassin's Guild juga memiliki kehadiran yang kuat, mereka selalu terbiasa bersembunyi dalam kegelapan. Satu-satunya yang tersisa adalah Sekte Pedang Beiqiong dan keluarga Li Beijing, tetapi kedua keluarga ini selalu memiliki sikap merendahkan terhadap diri mereka sendiri,
jadi tidak perlu menyembunyikan warna asli mereka, bukan? Pada saat ini, pemimpin pria bertopeng berkata, Hua Ziyue, saya tidak menyangka Anda menemukan dokter kecil dan menyembuhkan luka Anda. Bukankah baik hidup sebagai orang yang tidak berguna? Mengapa? Apakah Anda harus memaksa aku akan membunuh bunga itu? Aku akan melakukannya. Ye Bufan akhirnya menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman. Orang-orang ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia, tetapi ada di sini untuk wanita di tempat tidur. Hua Ziyue, nama ini terdengar cukup bagus. Bawa tuan dan cepat pergi. Keempat penjaga berpakaian hitam di depan tempat tidur segera bereaksi. Pemimpin itu berteriak, nomor 2 dan saya memblokir mereka. Cepat bawa tuan itu pergi. Menghunus pedang panjang di belakang punggung mereka dan bergegas menuju pria bertopeng berwajah hantu itu bersama-sama. Dua penjaga yang tersisa tidak ragu-ragu, berjalan ke arah berlawanan dengan wanita di tempat tidur, merobohkan dinding di belakang mereka, dan langsung meledak. Kedua penjaga nomor 1 dan nomor 2 bergegas menuju topeng manusia berwajah hantu, dan saling menikam wajah satu sama lain dengan pedang yang sangat cepat di tangan mereka. Kamu memblokir mobil dengan lengan belalangmu, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pria berwajah hantu itu mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya yang lebar, dan kedua orang itu segera terguncang dan terbang mundur dengan pedang mereka, muntah darah di udara. Mereka juga kuat di alam transformasi ilahi, tetapi karena mereka berada di tahap tengah alam transformasi ilahi, dibandingkan dengan orang-orang berwajah hantu di puncak alam transformasi ilahi, jarak di antara mereka masih terlalu besar dan mereka sangat rentan. Namun usaha kedua orang tersebut bukannya sia-sia. Hanya dalam waktu singkat, sisa nomor 3 dan nomor 4 bergegas keluar ruangan bersama Hua Ziyue, disusul oleh Zai Tianfang dan Zai Lingxiu. Namun sesampainya di halaman, mereka tercengang. Mereka melihat 4 pria berbaju hitam bertopeng wajah hantu menunggu di sana, seolah-olah mereka mengira mereka akan kabur dari sini. Pada saat yang sama, pemimpin pria bertopeng berwajah hantu keluar ruangan dengan 4 pria di belakangnya, dan 9 orang itu membentuk lingkaran, mengelilingi semua orang. Hati Zai Tianfang telah tenggelam ke dasar. Dia mengetahui identitas wanita di belakangnya dengan sangat baik dan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Namun, kekuatan lawan terlalu kuat, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Hei, di mana dokter? Ye, Zai Lingxiu terkejut saat mengetahui bahwa Ye Bufan tidak terlihat dalam kekacauan tadi, dan dia telah pergi dari sini suatu saat. Nomor 3 di sebelahnya mendengus, apakah kamu perlu mengatakan ini? Orang yang rakus hidup dan takut mati itu pasti telah melarikan diri. Kemarin, Ye Bufan dikejar oleh 2 penjaga sekte pedang Beiqiong dan melarikan diri ke dalamnya istana Tuan Kota. Para penjaga ini meninggalkan kesan yang sangat buruk, merasa bahwa pihak lain adalah orang yang rakus hidup dan takut mati. Zai Lingxiu dengan sengaja membantah, merasa bahwa Ye Bufan bukanlah orang seperti itu, tetapi fakta ada di hadapannya, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hua Ziyue berkata dengan tenang, lari saja. Saya seorang dokter dan bukan penjaga. Adalah normal untuk melarikan diri. Kedua penjaga itu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi sudah melangkah maju. Hua Ziyue, kamu tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi hari ini. Hua Ziyue tidak berkata apa-apa lagi. Pergilah ke neraka. Nomor 3 dan nomor 4 berteriak dengan marah, memegang pedang di tangan mereka, dan menyerang tanpa takut mati. Kamu masih jauh di belakang. Suara pria berwajah hantu itu penuh dengan penghinaan, dan dia menamparkan 2 telapak tangan secara berurutan. Nomor 3 dan nomor 4 segera terbang seperti layang-layang dengan tali putus mati, mereka hanya akan tersisa separuh hidup. Kemudian dia melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya dan berteriak dengan suara dingin, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Orang-orang berwajah hantu itu tidak sopan sama sekali. Setelah menerima perintah, mereka segera bergegas ke depan sambil melambai senjata. Orang-orang di rumah Tuan Kota penuh dengan keputusasaan. Meskipun mereka tidak takut mati, kekuatan orang-orang di depan mereka terlalu kuat dan mereka jauh melampaui kemampuan mereka. Hua Ziyue mengertakkan giginya.
Meskipun Ye Bufan telah memperingatkannya untuk tidak menggunakan energi aslinya dalam waktu 2 jam, dia tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Tepat ketika dia hendak menghancurkan ikan dan meledakkan esensi sebenarnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Kepala pria berwajah hantu yang bergegas di depan tiba-tiba menghilang, dan kemudian tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara umum. Semua orang yang hadir terkejut, dan tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Segera setelah yang kedua dan ketiga, keempat pria berwajah hantu itu kehilangan akal dalam sekejap mata dan menghilang bersama dengan topeng wajah hantu di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menguap dari dunia.